Perkenalkan, nama saya Alvinus Ancang, NPM 217100430044. Di sini saya akan menjelaskan hasil resuman saya yang terdiri dari 4 bab, dan saya memakai 2 buku. Yang pertama, saya memakai buku Sosiologi Pedesaan. Pengarangnya Dr. Adung Narsula Jamaluddin, MAG. Buku ini merupakan cetakan pertama diterbitkan oleh CV Pustaka Setia. Di buku ini saya akan menjelaskan tentang profil desa dan ekologi desa. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang profil desa. Pengertian desa. Pengertian desa secara umum. Desa adalah gejala yang bersifat universal yang terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunikasi kecil yang terkait pada lokasi tertentu, baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, terutama yang tergantung pada pertanian. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Adapun pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air sebagai syarat pentingnya bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat lain. Yang berikut adalah sejarah desa. Desa di Indonesia pertama kali itu oleh Mr. Herman Wammer Muntighe, seorang dari Belanda. Berkaitan dengan perubahan serta pembentukan status desa, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat. Yang pertama, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Yang berikutnya adalah perubahan status desa menjadi keseluruhan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan prasarana. Yang berikut adalah perubahan status desa menjadi keseluruhan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintah, potensi ekonomi, dan yang terakhir adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Yang kedua adalah luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Yang ketiga adalah letak memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun. Yang keempat adalah tersedianya sarana pembangunan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Yang kelima adalah adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Yang keenam adalah tempat untuk keperluan mata pencarian masyarakat. Komponen desa. Desa merupakan subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang dinamakan negara. Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, maupun kelembagaan sosial. Army Muhammad menguraikan komponen desa sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya pertanian dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah perekonomian wilayah pedesaan. Yang ketiga adalah kelembagaan sosial. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Yang kelima adalah sarana dan prasarana fisik. Karakteristik desa. Sifat dan karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari keadaan alam dan lingkungan hidupnya. Suasana dan cuaca alamnya yang cerah, hamparan sawah yang menghijau,
jika musim tandus dimulai dan menguning jika musim panen tiba. Dari kejauhan tampak gunung menjulang tinggi di langit biru. Tipologi wilayah pedesaan hampir sebagian besar masih berkampungan atau dusun. Mata pencaharian masyarakatnya lebih dominan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan sejenisnya. Karakteristik masyarakatnya masih berkaitan dengan etika dan budaya setempat. Dalam hal keuangan, menghargai orang lain, jika diberi janji akan selalu diingat, suka bergotong royong, demokratis, religius, dan lainnya. Karakteristik desa selalu dikontraksikan dengan pemahaman masyarakat kota. Artinya, desa merupakan gambaran yang masyarakatnya masih bersahaja, sederhana, dan apa adanya. Pengertian ini sebagai perbandingan dengan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Bahkan model perbandingan desa kota tersebut. Ciri-ciri desa adalah yang pertama adalah mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antara penduduknya. Yang berikut adalah adanya pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Yang berikut adalah cara berusaha, adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris bersifat pedesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi kehidupan sosial, diantaranya berkeluarga, bersekolah, beribadah, berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Kegiatan itu biasanya dilakukan di dalam perkampungan. Penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan ekonomi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan yang pada umumnya. Yang berikut adalah pola lokasi desa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah letak desa. Letak suatu desa dipengaruhi terhadap pola persebaran desanya. Yang berikut adalah keadaan iklim. Unsur iklim berkaitan dengan suhu dan curah hujan. Yang berikut adalah kesuburan tanah. Tempat dengan kesuburan tanah yang merata akan membentuk pola desa yang memusat atau mengelompok. Tata air. Desa yang memiliki tata air yang baik dengan pemukiman air tanah relatif dangkal akan membentuk pola desa yang mengelompok. Yang kelima adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi suatu desa berpengaruh terhadap bentuk pola desa. Misalnya, desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan akan membentuk pola desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Yang keenam adalah keadaan kultur penduduk. Kultur penduduk berkaitan erat dengan budaya masyarakat setempat. Misalnya, kultur penduduk agraris dengan penguasaan teknologi yang sederhana cenderung membentuk pola desa yang memusat. Berkaitan dengan perbedaan kondisi geografis pada setiap kawasan, bentuk pola desa pun berbeda-beda. Pola persebaran desa di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pola lokasi desa melingkar, pola lokasi desa menyusur sepanjang sungai. Yang berikut adalah pola lokasi desa terpusat, dan yang keempat adalah pola lokasi desa linear. Untuk melestarikan lahan, pertanian berpindah hanya dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama adalah lahan masih luas, penduduk masih jarang, pemilik lahan secara bersama. Yang berikut adalah tipologi desa. Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencarian dan pola interaksi sosial yang terjalin. Dari mata pencarian pokok dapat ditentukan tipe desa beserta karakteristik dasarnya. Akan tetapi, akibat berkembang teknologi dan informasi serta semakin kuatnya hubungan antara desa dan kota, pembabakan tersebut sangat sulit diterapkan. Desa digolongkan dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah pedesaan, desa swadaya, desa swakarsa, desa
swasembada. Mata pencariannya, desa dibagi menjadi beberapa tipe sebagai berikut: desa persawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa industri kecil, desa industri sedang dan besar, desa jasa dan perdagangan. Baik, di sini saya akan memakai buku Sosiologi Perkotaan. Pengarangnya Dr. Adon Narsula Jamaluddin MAG. Buku ini diterbitkan oleh CV Pustaka Setia. Dan buku ini merupakan cetakan pertama. Dalam buku ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup masyarakat dan masyarakat kota. Selanjutnya kita masuk bab 3, ruang lingkup masyarakat. Pengertian masyarakat. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka yang artinya ikut serta berpartisipasi, atau musaraka yang artinya saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan hidup. Faktor pembentukan masyarakat. Secara umum, Sujono Swekanto menjelaskan beberapa masyarakat terdiri atas unsur pembentukan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia hidup secara bersama, bercampur dalam waktu yang cukup lama, satu kesatuan, sistem hidup bersama. Perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat pada akhirnya menyebabkan terjadinya perkelompokan atau pergolongan atau klasifikasi tipologi masyarakat. Sujono Swekanto menjelaskan bahwa tahap perkembangan masyarakat Indonesia terdiri atas beberapa tahap, yaitu masyarakat sederhana, madya, dan pra-modern. Masyarakat primitif, masyarakat sederhana, dan masyarakat maju. Masyarakat solidaritas mekanik dan solidaritas organik, masyarakat kuno, feodal, berjois, dan komunis, masyarakat desa, dan masyarakat kota. Selanjutnya kita masuk bab terakhir, yaitu bab 4, menjelaskan tentang masyarakat kota. Pengertian kota. Ada banyak definisi yang berkaitan dengan kota. Definisi kota agak kompleks dan representatif. Dijelaskan oleh Witt, kota adalah sebuah permukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang yang heterogen. Pengertian ini menunjukkan bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat. Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduknya dan diklasifikasikan menjadi kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan perkotaan metropolitan. Oleh karena itu, ada istilah pusat kota. Pusat kota adalah titik atau tempat atau daerah pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala pelayanan kota, antara lain politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang berikut adalah sejarah perkembangan kota. Setiap kota mengalami sejarah pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi kota besar. Proses pembentukan kota tidak lepas dari segala aktivitas manusia. Banyak kota di dunia berawal dari desa. Desa adalah permukiman penghuninya terkait dalam kehidupan dan bergantung pada wilayah di sekelilingnya. Dalam perjalanan waktunya, karena keadaan topologis dan lokasinya, desa berkembang menjadi kota. Kemudian terbentuknya sebuah kota yang berada di suatu negara, biasanya bervariasi tetapi memiliki inti yang sama. Terbentuknya kota juga bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antara penduduk desa dan dengan penduduk sekitar desa, baik untuk transaksi, keperluan hidup, tempat
perkumpulan barang atau tukar-menukar barang. Lama-kelamaan ada yang bermukiman di sekitar tempat itu dan kemudian permukiman itu menjadi semakin besar. Fungsi kota. Kota dapat memberikan pelayanan penting bagi mereka yang ada di dalam kota maupun tingkat di sekeliling kota, ataupun juga bagi mereka yang melakukan perjalanan singgah serta berdiam sementara di kota tersebut. Kegiatan fisik dalam kota memerlukan perhatian dan perancangan suatu fungsi masing-masing. Kota terkadang memiliki fungsi yang sangat majemuk, antara lain menjadi pusat populasi, perdagangan, pemerintahan, industri maupun pusat budaya di suatu wilayah. Untuk melakukan fungsi tersebut, kota perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti kawasan pemukiman, perdagangan, pemerintahan, industri, sarana kebudayaan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Menurut Hart dan Reis, bahwa adanya kota untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi penduduk yang selalu berkembang. Hal ini kemudian kota juga berfungsi sebagai pelayan serta fasilitator masyarakat sekitar yang memanfaatkan jasa perkotaan. Struktur perkembangan kota. Struktur adalah susunan sesuatu atau fisik atau non-fisik yang bersatu secara teratur dan tatanan yang menunjukkan keterkaitan antara bagian dan memperhatikan fisik. Struktur kota adalah tatanan yang beberapa bagian yang menyusun suatu kota yang memajukan keterkaitan antara bagian. Penjabaran struktur kota membentuk pola kota yang menginformasikan kesesuaian lahan, kependudukan, guna lahan, sistem transportasi, dan sebagainya, yang semuanya berkaitan. Bourne, kota dapat diketahui lebih lanjut dari struktur tata ruangnya. Struktur kota terbentuk dari 3 kombinasi elemen berikut: bentuk kota, interaksi dan kode, dan mekanisme peraturan dalam kota. Kota sebagai masyarakat modern. Masyarakat perkotaan sering diidentikan dengan masyarakat modern atau masyarakat maju dan dipertentangkan dengan masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebuah masyarakat tradisional, terutama dilihat dari aspek kulturnya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Yang berikut adalah karakteristik masyarakat kota. Ada 2 hal yang berkaitan dengan ciri atau karakteristik dari masyarakat kota atau modern. Adanya ciri yang berskala kelompok atau masyarakat dalam ciri berskala individu. Ciri yang berskala masyarakat yaitu sebuah masyarakat disebut telah modern. Adapun karakteristik yang berskala individu sebagai manusia modern.